Selamat berjumpa kembali di Live Live in Fullness to Eternity. Senang saya Merlin Sutomo dapat menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat bagi kita semua. Dan saat ini topik menarik yang akan kita bahas bersama yaitu sendi sehat ala fisioterapi. Kesehatan sendi merupakan kunci untuk mobilitas dan kualitas hidup yang bermakna. Tak bisa dipungkiri, karena dalam gerakan, sendi berperan. Dan dengan fisioterapi, kita punya harapan agar tetap aktif tanpa hambatan menuju hidup penuh senyuman. Untuk itu, tetaplah bersama kami karena telah hadir bersama kami di studio. Pada saat ini, fisioterapi kita Mem Nancy Soputan yang siap untuk memberikan informasi dan tips-tips seputar menjaga kesehatan sendi kita. Mem Nancy menamatkan pendidikan dengan gelar AMDFT atau Ahli Madya Fisioterapi di Akademik Santa Lukas, Tomohon pada tahun 2011. Dan pada tahun yang sama mulai melayani sebagai fisioterapi di Rumah Sakit Advent Manado. Saat ini beliau dipercayakan menjadi kepala unit fisioterapi di Rumah Sakit Advent Manado. Tanpa berlama-lama lagi kita menyapa narasumber kita, Mem Nancy Soputan. Apa kabarnya, Mem? Baik, luar biasa. Bagaimana kesibukan ini di ruang fisioterapi ya, Mem? Ya, lumayan pasien, lumayan banyak. Oke, baik. Terima kasih di tengah-tengah kesibukan Mem ya bisa sempat-sempatkan untuk menjadi narasumber dalam program live kami. Ya, baik. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Baik, pada saat ini kita segera akan memulaikan diskusi kita sehubungan dengan sendi sehat ya. Mem, pada saat ini kita akan memulaikannya dengan doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Oke. Sahabat live, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kiranya penyertaan yang sama menjadi bagian kami pada saat kami rindu untuk belajar lebih banyak. Bagaimana agar kami dapat menjaga kesehatan tubuh kami. Khususnya pada saat ini ya Tuhan, sudah bersama-sama dengan kami, Mem Nancy yang sudah siap membagikan ilmunya kepada kami semua. Kiranya ya Tuhan urapi dia agar dia dapat berkata-kata dengan baik dan benar dan juga jelas sehingga kami dapat mengerti dan tentunya menjadi berkat bagi kami semua. Ya Tuhan, hanya ini yang menjadi doa dan harapan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik Mem, kita akan break sejenak. Dan sahabat live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama kami di live Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung saja ke narasumber kita, Mem Nancy Soputan, sehubungan dengan topik kita, sendi sehat ala fisioterapi. Baik Mem, bicara tentang sendi sehat ya ini. Sendi itu apa dan sendi sehat itu seperti apa? Ya, sebagai manusia tentunya ya, kita harus tahu komponen-komponen apa yang membuat menyusun tubuh kita. Nah, sendi merupakan salah satu bagian dari tubuh kita yang perlu kita jaga dan pelihara. Kita perlu tahu bahwa ada sekitar 360 sendi di dalam tubuh kita. Banyak ya? Iya, banyak. Dan sendi-sendi itu harusnya terpelihara dengan baik. Benar. Sampai kita menutup mata tentunya ya. Dan sendi ini merupakan bagian di dalam tubuh kita yang merupakan tempat bertemunya dua tulang. Nah, ataupun lebih. Nah, adapun komponen sendi itu terdiri dari ligamen ya. Yang pertama, ligamen itu merupakan jaringan serabut liat seperti pita yang mengikat antar tulang pada sendi dan menjaga, fungsinya adalah untuk menjaga tulang tetap pada tempatnya dan tidak berubah lokasi saat dia bergerak. Nah, selain ligamen ada kapsul sendi. Kapsul sendi ini merupakan lapisan berserabut yang melapisi sendi dan bagian dalamnya terdapat rongga.
Nah, di sana ada yang namanya cairan sinovial. Cairan sinovial ini fungsinya adalah sebagai pelumas ya. Kalau di kendaraan kita sebut oli ya. Benar-benar. Untuk melumasi sendi agar supaya bisa mobile ya dalam pergerakannya. Terus ada tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin ini tempatnya di ujung dari kedua tulang itu, di ujung tulang. Nah, bisa juga dibilang kartilago hialin. Nah, fungsinya adalah untuk menjaga benturan dari kedua tulang tersebut. Nah, kita mungkin bisa melihat di layar kaca kita ya, para pemirsa, bagaimana sendi sehat itu dan bagaimana sendi yang bermasalah. Nah, kita bisa lihat di layar kaca yang di sebelah kiri itu adalah sendi yang sehat. Sementara yang di sebelah kanan itu adalah sendi yang sudah bermasalah, di mana kartilagonya itu, tulang rawannya itu sudah mulai tergerus dan sudah muncul tulang-tulang kecil yang dinamakan spur. Nah, akhirnya membuat jarak antara tulang itu semakin besar. Sementara gambar yang di samping itu salah satu juga yang mengindikasikan bahwa sendi itu bermasalah adalah deformitas, yaitu perubahan bentuk dari sendi itu. Jadi mungkin itu yang bisa kita bedakan antara sendi yang sehat dan sendi yang sudah bermasalah. Seperti itu. Jadi kalau sudah bermasalah mungkin tetap ada ya perbedaan yang terlihat ya. Ya, otomatis. Nah untuk rasanya ini seperti apa? Apa biasanya keluhan-keluhan? Gejalanya ya yang pertama itu adalah nyeri ya. Nah, jadi sendi yang bermasalah nanti di sana akan muncul nyeri. Entah nyeri itu saat ditekan ya, ketika kita palpasi, kita tekan, oh ada nyeri tekan. Ataupun di saat kita gerakkan sendi itu terus baru terasa nyerinya. Jadi itu disebut nyeri gerak. Nah, terus ada juga nyeri diam mungkin di sana. Walaupun kita tidak gerakan sendi itu, tapi sendi itu tetap sakit ya. Dan selanjutnya adalah kaku. Sendi itu menjadi kaku. Tidak seperti biasanya kita bisa menggerakkan misalnya sendi siku, kita bisa menggerakkan dengan leluasa. Bisa jadi sendi itu mulai terbatas ya. Nah, itu salah satu juga gejala sendi itu bermasalah. Dan yang berikutnya adalah ketika kita raba ya, terasa panas di sana. Nah, ada juga mungkin bengkak ya, dan ada tanda-tanda radang seperti kemerahan. Seperti itu. Jadi sebenarnya tanda-tandanya walaupun mirip fungsinya seperti pintu ya, tapi kalau misalkan pintu masalahnya mungkin bunyi ya. Iya, ada juga yang krepitasi namanya ya. Jadi ada juga sendi yang bermasalah sehingga berbunyi. Berbunyi. Mungkin cairan sinovialnya yang sudah berkurang. Baik, Mem. Nah, kalau begitu setelah terjadi masalah, apa peran fisioterapi dalam menjaga kesehatan sendi? Secara umum fisioterapi itu berperan di dalam mengembalikan gerak normal sendi dari sendi yang kaku ya, yang terbatas pada gerakan yang normal tentunya. Dan kedua adalah untuk mengembalikan otot-otot di sekitar sendi. Jadi bila otot-otot itu kuat ya, bisa menahan beban sehingga nyeri sendi yang terasa itu tidak terlalu terasa, karena ketika mengadakan pergerakan sendi bisa dibantu oleh otot yang kuat. Dan di sana juga peran fisioterapi bisa meliputi konsultasi ya, anamnesa. Kita juga bisa mendiagnosa pasien itu seperti apa, dan kita membuatkan perencanaan. Jadi kita buat perencanaan untuk terapinya seperti apa. Nanti juga selanjutnya kita akan memberikan intervensi fisioterapi. Dan kita memberikan edukasi kepada pasien maupun keluarga bagaimana mungkin penanganan nanti misalnya di rumah ya, ketika tidak bersama dengan terapis. Dan setelah itu bisa diadakan evaluasi dan reevaluasi ketika intervensi dan terapi sudah diberikan.
Oke, baik, Mem. Nah, kalau misalkan ya kita sudah mulai merasakan ada masalah pada sendi kita. Nah, ini terjadinya di rumah. Apa pertama penanganan pertama maksudnya untuk kita bisa lakukan agar bisa ditangani sebelum kita kontak dokter? Oh ya, biasanya ketika misalnya terkilir terkilir sendi itu terkilir, apa yang harus kita bikin sebelum kita yang harus kita lakukan sebelum kita bawa ke rumah sakit? Benar. Kita mungkin pernah mendengar metode RICE ya. Jadi RICE ya. R itu adalah rest ya atau istirahat. Jadi sendi yang bermasalah itu harus kita istirahatkan. Jangan dipaksa untuk melakukan kegiatan atau bergerak. Nah, yang kedua adalah ice ya. Kita boleh ambil kompres es kalau ada ice pad di rumah, atau kalau tidak ada ya ambil saja es terus dibungkus di handuk yang lembut. Terus dikasih di area yang bermasalah dan dikasih 15-20 menit, terus bisa diulang 2-3 jam kemudian. Nah, dan yang berikutnya adalah kita bisa membebat ya. Kita bisa membebat kompresi. Jadi kita bisa membebat atau bebatan itu jangan terlalu ketat ya, agar supaya tidak merusak mengganggu sirkulasi darah yang ada di area tersebut. Dan juga bisa fungsi dari pembebatan itu adalah untuk mengurangi bengkak dan juga menjaga posisi sendi. Nah, yang berikut adalah elevasi. Jadi sendi yang bermasalah itu kita elevasi, kita tinggikan, mungkin dinaikkan di atas bantal, nanti lebih tinggi dari posisi jantung. Seperti itu. Itu biasanya berapa degree ini? Untuk diangkat di elevasi kakinya. Jangan terlalu tinggi. Itu kan tadi sudah jelaskan tadi di atas dari jantung ya. Nah, jangan di bawah itu ya. Jangan terlalu ekstrim ya, jadinya jangan 90 degree gitu ya. Baik. Nah, untuk teknik fisioterapi yang paling efektif untuk meredakan nyeri sendi secara bersamaan bisa mempengaruhi otot sekitarnya itu apa? Sebenarnya semua itu harus berpulang pada kondisi ya, kondisi pasien tersebut, keluhannya. Nah, jadi kalau misalnya pasien datang dengan keluhan untuk memperkuat otot, ya, misalnya pasien dengan hemiparese, ya, post stroke. Nah, kita harus lihat dulu, kita harus mengadakan tes otot dulu, kekuatan otot. Seperti kita pakai manual muscle test ya, MMT itu. Di sana kan ada ukuran-ukurannya ya, nilai-nilainya. Misalnya 0 itu tidak ada kontraksi otot dan juga tidak terasa tonus sama sekali, tidak teraba. Nah, nilai 1 itu terdapat kontraksi, tonus otot sudah teraba tapi tidak ada gerakan. Ya, terus misalnya nilai 2 itu mampu, dia sudah mampu melakukan gerakan tapi tidak bisa melawan gravitasi. Nilai yang ketiga adalah mampu bergerak, mampu dia sudah bisa melawan gravitasi tapi belum bisa melawan tahanan minimal. Dan yang keempat adalah dia mampu bergerak, bisa melawan gravitasi tapi dapat melawan juga tahanan yang sedang. Nah, yang nilai 5 kita kasih itu untuk yang mampu melawan gravitasi, dia mampu melawan tahanan maksimal. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya nilai ototnya 3, penanganan fisioterapinya kita bisa kasih untuk pertama kalau di rumah sakit ya. Kalau di rumah sakit kita bisa kasih untuk pertama itu pemanasan ya. Kita sudah lewat fase akut, kita kasih TENS. Untuk misalnya kalau ada nyeri sedikit. Nah, karena ini kan sudah kronis, biasa dia sudah ada perlengketan jaringan di sana. Bisa juga kita kasih infrared untuk otot-otot sekitarnya. Terus itu untuk mempersiapkan nanti pelaksanaan latihan. Nanti untuk perlengketan jaringannya karena sudah kronik kita bisa kasih ultrasound. Karena ultrasound itu fungsinya juga salah satu untuk membuat perlengketan jaringannya itu terlepas seperti itu. Nah, untuk juga menstimulasi otot,
kita bisa kasih neuromuscular electrical stimulation atau NEMS, kita sebut NEMS. Nah, nanti setelah itu baru kita kasih latihan, terapi latihan. Seperti itu. Jadi sebenarnya bervariasi ya cara untuk menangani masalah yang bervariasi juga. Bagaimana dengan menangani masalah seperti osteoartritis, rheumatoid arthritis, atau cedera sendi jika dibanding-banding ya? Apakah ada perbedaan spesifik untuk penanganannya? Sebenarnya penanganannya hampir sama ya kalau memang keluhannya di nyeri, karena otomatis pasien pada umumnya datang itu karena keterbatasan ataupun nyeri atau kelemahan otot. Kebanyakan itu nyeri, kelemahan otot atau keterbatasan lingkup gerak sendinya. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat masalahnya di keterbatasan lingkup gerak sendi, misalnya sendi shoulder ya, dia terbatas, present shoulder misalnya. Kita bisa kasih untuk pertama, misalnya dia nyeri, kita kasih dia tense. Ya, dia tense, terus untuk mengulur, membantu mengulur, bisa kita kasih ultrasound. Setelah itu baru kita kasih latihan, terapi latihan, misalnya bisa dikasih di shoulder wheel dan terapi latihan lainnya. Banyak pilihan terapi latihan. Nah, kepada osteoartritis sendiri biasanya yang dikeluhkan kan nyeri, ya nyeri. Jadi kita bisa banyak sebenarnya yang bisa kita berikan hal-hal yang penanganan fisioterapi ya. Kalau nyerinya kita bisa kasih TENS. Kalau misalnya kelemahan otot akibat dia nyeri biasanya tidak mau digerakkan, otomatis ototnya akan berkurang. Dia punya kekuatan otot. Masa otot berkurang, kekuatan otot berkurang. Nah, bisa dikasih NEMS untuk menstimulasi saraf. Nah, terus kalau misalnya juga untuk ROM-nya, ya seperti tadi kita berikan ultrasound, bisa infrared juga, terus nanti ditambah dengan latihan. Seperti itu. Nah, katanya ini ya, olahraga atau peran latihan fisik nih dapat menjaga katanya kesehatan sendi kita. Apa benar demikian? Otomatis ya. Peran olahraga itu dalam menjaga kesehatan sendi itu sangat berperan besar. Kenapa? Karena menjaga olahraga itu membuat tulang itu tetap kuat dan densitas tulang atau kepadatan tulang itu tetap terjaga. Dan yang kedua adalah mengurangi risiko cedera. Jadi kalau kita olahraga, keseimbangan dan koordinasi itu terlatih. Ya, dibandingkan dengan orang yang jarang olahraga. Nah, yang ketiga adalah menjaga sendi tetap terlumasi dengan cairan sinovial yang sudah kita singgung tadi ya. Jadi ketika kita berolahraga, sirkulasi cairan sinovial itu akan baik ya. Nah, dan sendi terus otomatis akan terlumasi dan dia punya pergerakan akan terjaga. Dan selanjutnya adalah sirkulasi darah otomatis ke tubuh dalam membawa nutrisi-nutrisi akan semakin lancar ya ketika orang itu berolahraga. Dan massa otot tentunya ketika orang itu berolahraga, massa ototnya itu akan terjaga kuat. Karena orang yang tidak berolahraga, massa ototnya akan menurun, apalagi bisa jadi juga sampai hilang massa otot yang bagi yang tidak berolahraga. Dan yang terakhir adalah olahraga itu bisa menyingkirkan zat-zat sisa sendi ya. Jadi sisa-sisa sel yang rusak yang kita kenal dengan proses autofagi ya, itu bisa disingkirkan dengan berolahraga. Masih dalam topik olahraga nih ya, kalau berolahraga katanya harus nih wajib untuk lakukan peregangan atau pemanasan terlebih dahulu agar cegah cedera sendi. Nah, apa benar demikian? Sebenarnya apa hubungannya nih? Ya, otomatis ketika kita mau berolahraga, stretching itu ya harus memang itu wajib dilakukan. Kenapa? Ya itu tadi untuk mencegah cedera ya. Terus memperkuat otot-otot. Nah,
dan memelihara kesehatan sendi itu sendiri. Terus mengoptimalkan sirkulasi darah seperti yang sudah kita singgung tadi ya. Dan juga ketika kita adakan stretching, peregangan ya, kelenturan dan fleksibilitas tubuh itu jadi baik. Nah, dan otomatis koordinasi tubuh juga meningkat. Baik, jadi penting ya untuk melakukan pemanasan sebenarnya. Baik, untuk jenis olahraganya itu sendiri, seperti apa yang baik untuk menjaga sendi kita? Sebenarnya pada umumnya semua olahraga itu baik ya untuk tubuh ya pada umumnya. Tapi kita bicara konteks sendi saat ini ya. Jadi sendi itu seperti yang kita sudah study di anatominya itu ada kartilago hialin ya, ada tulang rawan dari ujung-ujung tulang di sendi itu. Nah, itu biasa seiring dengan bertambahnya usia ya, itu akan berkurang. Dan itu berkurang bukan tergerus, bukan hanya karena usia saja, tapi karena adanya beban yang berlebihan. Nah, jadi kalau ada olahraga-olahraga yang suka tiba-tiba ada hentakan, tumbukan hentakan di daerah itu, di sendi itu, biasanya itu akan cepat tergerus. Nah, jadi olahraga-olahraga yang aman ya untuk sendi seperti jalan kaki, jogging, yoga, berenang, bersepeda ya. Saya pikir seperti itu. Tadi sempat sebutkan sehubungan dengan berat badan ya. Jadi dengan kata lain untuk mereka yang berat badannya berlebihan bisa juga mempengaruhi, mempercepat ya. Iya, otomatis. Karena tulang rawan itu akan menipis karena ada beban yang berlebihan. Bukan? Seperti itu. Jadi lebih beresiko. Lebih baik untuk menjaga resiko. Menjaga berat badan kita ideal aja cukup ya. Baik, apa ada jenis olahraga yang seharusnya tidak dianjurkan untuk mereka yang memiliki masalah sendi? Memang olahraga pada umumnya baik, tapi seperti yang kita singgung tadi bahwa ada olahraga juga yang lebih beresiko untuk memperberat ya, memperberat rusaknya proses kerusakan sendi ya, seperti olahraga basket ya, karena dia kan kebanyakan jam meloncat kan. Ketika dia mendarat otomatis itu akan menumpu di sendi terutama misalnya sendi lutut ya, seperti itu. Jadi ada juga olahraga sepak bola ya, tenis, badminton, dan masih banyak lagi olahraga yang memerlukan gerakan tiba-tiba seperti itu. Jadi lebih tinggi gesekan dan benturan, jadi akan lebih tinggi resikonya juga ya. Betul. Baik, kita terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Kita akan break sejenak ya, Mem. Dan sahabat Live, kami akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Masih dengan Mem Nancy Soputan dalam topik sendi sehat ala fisioterapi. Baik, Mem, tadi kita sempat sebutkan bahwa semakin banyak kita gerak, semakin sehat ya sendi-sendi kita. Tapi ini masalahnya bukan semua bisa bergerak dengan bebas. Ada beberapa orang yang memang pekerjaannya lebih duduk seperti itu. Nah, apa anjuran yang bisa diberikan? Ya, jadi kita masuk pada tips ya, menjaga sendi buat mungkin orang yang banyak duduk, orang kantoran ya, ini ceritanya. Jadi tentunya ketika kita bekerja dengan banyak duduk, kita harus menyadari bahwa selain pekerjaan kita harus memelihara juga kesehatan kita ya. Nah, kita harus menjaga postur tubuh pertama, postur tubuh. Jadi ada postur yang bagus dan tidak baik
di dalam misalnya kita duduk ya, nanti mungkin sebentar nanti akan dijelaskan ya lebih dalam. Nah, jadi posisi saat duduk mungkin bisa kita lihat di layar kaca ya, posisi punggungnya dan punggung dan pinggul itu menempel di kursi ya. Jadi kita sandaran, terus kaki kita itu menyentuh di tanah ya, atau di lantai ya. Terus lengan itu harus sejajar dengan meja ketika apalagi yang menggunakan komputer. Mata itu harus lurus dengan layar komputer. Terus keyboard berada di depan komputer. Nah, saya pernah melihat beberapa tempat ada komputernya yang di bawah. Yang di bawah meja ya, yang di dalam meja begitu, kayak tersembunyi. Jadi nanti yang mengetik itu tunduk. Nah, itu bisa berakibat fatal pada bagian servikal kita. Banyak juga pasien-pasien yang mengeluhkan tegang otot maupun kram-kram sampai ke tangan ya ketika mereka itu pada posisi yang start di tunduk. Jadi itu bisa berpengaruh pada bagian servikal kita. Nah, yang kedua adalah jangan malas kita bergerak. Jadi ketika ada kesempatan ya untuk misalnya kita perlu ke lantai 3 ke HRD misalnya ya, jangan gunakan telepon, kita aja jalan ke sana ya, sambil olahraga, jangan pakai lift. Nanti kalau kita pakai lift ya sama saja bohong ya. Jadi dengan kita berjalan ke sana naik tangga misalnya, kita mendapatkan 2 keuntungan. Yang pertama keuntungan tubuh secara fisik dan kedua finansialnya kita diuntungkan perusahaan ya, karena baru naik uang untuk biaya lift naik turun itu kan lumayan ya. Jadi ada 2 keuntungan ketika kita tidak malas dalam bergerak. Nah, terus kita bisa mengatur jadwal. Jadi kita atur jadwal, misalnya tiap 30 menit kita duduk, kita adakan peregangan atau stretching. Kita bisa misalnya angkat tangan ya, stretching seperti ini, bisa berdiri ya. Jadi jangan duduk, misalnya kita mengetik itu 2 jam, kita duduk saja 2 jam, tidak ada pergerakan. Jadi seperti itu. Jadi bukan alasan ya, kalau kita bekerjanya duduk lalu mager. Iya, mager. Jatuh, tak tolong diambilin ya, harusnya berdiri dan ambil sendiri. Betul. Baik, untuk bisa tetap jaga kesehatan sendi atau pencegahan masalah sendi ini apa saja yang dapat dilakukan? Mungkin selain gerak-gerak yang sudah kita bahas tadi. Yang tidak kalah pentingnya itu adalah menjaga berat badan. Balik lagi berat badan. Ada rumus Broca ya, di mana tinggi badan kurang 100 kurang tinggi badan kurang 100 kali 15%. Itulah berat badan ideal kita. Nah, kalau seperti saya ini ya sudah kelebihan overweight ya. Gitu. Jadi masih berjuang lagi bagaimana untuk mencapai berat badan yang ideal. Yang kedua adalah tentunya asupan gizi. Ya, mungkin kita bisa berkonsultasi dengan ahli gizi. Nah, seperti apa gizi yang perlu kita asup ya setiap hari untuk memenuhi vitamin yang diperlukan oleh sendi kita. Ya. Terus ada juga kita harus jaga postur tubuh. Nanti kita harus selalu koreksi postur. Sebentar mungkin nanti akan saya contohkan ya. Seperti apa ketika kita berdiri, kita tidur, kita duduk, kita beraktivitas, seperti apa postur yang baik ya. Seperti itu. Terus merokok ternyata juga bisa mempengaruhi kesehatan sendi. Jadi kalau bisa jangan merokok. Terus selanjutnya adalah olahraga teratur ya, tapi jangan berlebihan karena ada orang juga olahraga tapi berlebihan ya. Jadi olahraga itu semuanya ada aturan mainnya. Jadi bisa olahraga tapi jangan berlebihan. Selanjutnya adalah pemanasan yang seperti sudah kita bincang-bincang tadi tentang pemanasan sebelum olahraga. Baik, Mem. Nah, ini kalau misalkan masalah sendi ini sudah jadi kronis seperti itu, biasanya sudah diadmit ya di rumah sakit. Nah, apa saja peran fisioterapi dalam menangani masalah-masalah seperti ini?
Di rumah sakit ya biasanya, jadi pasien itu ya mungkin bisa saya ingin menghimbau juga ya di sini. Kalau pemirsa ya, Bapak Ibu semua yang sudah memiliki kartu BPJS ya, mari kita gunakan. Kan pemerintah sudah memfasilitasi ya kita dengan jaminan kartu BPJS. Di sana ketika kita ambil rujukan ya, kita bisa ke fasilitas kesehatan terdekat ya, yang memiliki dokter yang bisa untuk penanganan gejala yang kita rasakan, dan yang memiliki fisioterapi tentunya ya, untuk masalah-masalah yang memerlukan fisioterapi. Nah, kalau di rumah sakit biasa seperti tadi kita melihat gejalanya dulu ya, apa yang harus kita menganamnesa, kita membuatkan program, dan nanti kita memberikan intervensi fisioterapi, dan nanti setelah itu kita memberikannya, dan akhirnya kita bisa mengevaluasi kembali seperti apa. Dan sedangkan kalau di rumah ya kita bisa memakai metode RICE tadi, kalau untuk yang akut. Tapi kalau untuk yang kronis sebaliknya, dari ice terapi kita bisa pakai kompres panas ya, kalau untuk masalah-masalah sendi yang kronis. Oke, baik Mem. Mem sering sebutkan tadi penting untuk menjaga postur tubuh kita ya. Ini postur tubuh ini harusnya seperti apa? Karena kalau mau dipikir-pikir ya, postur bagaimanapun itu kalau lama di satu posisi jadi capek juga nih ya. Jadi sebenarnya apa sih hubungannya postur yang baik itu untuk sendi kita? Ya. Postur yang buruk ya, otomatis akan berakibat fatal kepada sendi kita ya. Nah, saya ini memiliki tips tips yang sederhana ya, untuk bagaimana kita mempertahankan postur tubuh yang baik. Nah, mungkin kita bisa lihat di layar kita bagaimana posisi tidur yang terbaik. Nah, kita tahu kan kita punya tulang belakang itu agak melengkung. Benar. Ya, agak melengkung. Jadi nanti kita sepertinya posisi tubuh kita harus searah dengan aksis tubuh kita. Nah, di sini kita bisa lihat di slide itu ada correct sleeping position. Jadi yang atas itu adalah yang correct, yang baik, dan yang di tengah dan yang di bawah itu tidak terlalu baik ya, tidak dianjurkan. Kenapa? Karena kalau kita lihat di layar itu tulang belakang kita jadi bengkok, aksisnya jadi bengkok. Jadi kalau tidur itu bantalnya jangan terlalu tinggi ya. Itu kalau dia menyamping, dan yang di sebelah kanan itu kita bisa sangga bantal kalau kita tidur laying begini, karena kan posisi tulang belakang kita itu ada cekungannya. Nah, di area cekungan itu kita bisa selipkan bantal yang tipis ya. Begitu juga di bawah persendian kita di sendi lutut itu kan ada cekungan sedikit. Jadi kita bisa kasih bantal ataupun kain yang tipis seperti itu. Dan bagaimana kalau kita mengangkat beban? Nah, kalau kita mengangkat beban itu jangan langsung kita angkat ya, langsung tunduk aja. Kita harus agak seperti jongkok, tapi tulang belakang itu harus lurus ya. Nah, terus ada yang bilang begini, bagaimana kalau misalnya bebannya berat ya, terus tidak terangkat, kayaknya posisinya kita susah untuk mengatur katanya. Nah, kalau memang kita tidak sanggup, jangan paksa. Ya, panggil orang atau kita gunakan peralatan yang bisa membantu seperti itu. Karena kan namanya juga kita manusia, kita punya batas ya. Nah, dan ini adalah posisi duduk yang benar ya, kita bisa lihat di slide. Jadi posisi yang sudah saya contohkan tadi juga di awal ya. Terus berdiri, kalau dari 7 orang ini ya, mana yang paling kira-kira yang paling pas ya, dia punya cara berdiri ya.
Ya. Kalau yang di tengah itu ya, yang lihat kemari itu ya paling pas. Kenapa? Pas. Karena dia punya aksis tubuh itu searah. Ada yang satu agak condong ke depan ya, ada yang lordosis, ada yang agak piposis. Jadi posisi-posisi kita dalam beraktivitas itu ya, entah kita tidur, entah kita beraktivitas, entah kita duduk, itu harus punya aturan seperti itu. Oke, ini sebenarnya dari foto tadi yang sudah ditampilkan, apa bedanya yang di tengah itu sama yang kedua sebelah kanan? Yang kedua sebelah kanan, perempuan. Iya. Dia agak lehernya agak ke depan, aksisnya agak masuk, agak maju ke depan. Oke. Ya kan? Iya. Baik. Jadi sebenarnya postur yang tipis kayak begitu juga ternyata itu menjadi perhatian ya, tidak harus hati-hati juga untuk postur yang baik. Nah, untuk menjaga postur yang baik, yang benar-benar yang seharusnya, tentunya tidak gampang. Kadang-kadang cepat ya. Itu apa bisa beri tips bagaimana untuk mempertahankan postur yang baik? Ya, memang postur yang baik itu makanya kita harus selalu koreksi postur. Memang agak sulit ketika kita sudah dewasa, ya. Seperti pohon, ya. Ketika pohon itu sudah lebih besar ya sudah sulit untuk kita bengkokkan. Tapi kita bisa lihat tumbuhan bonsai, ya. Dia bisa meliuk-liuk, ya, diatur itu karena mereka mengatur bonsai itu dari ketika dia masih muda, ya. Jadi mungkin tips bagi juga orang-orang tua yang memiliki anak-anak yang masih dalam proses pertumbuhan, ya. Jangan capek-capek di dalam melihat pertumbuhan anak-anak kita, ya. Jangan nanti kita menyesal ketika anak-anak itu sudah dewasa, ya. Sudah istilahnya sudah susah untuk diperbaiki. Ya. Memang kalau dari rehabilitasi medik ada juga alat bantu, ya. Alat bantu untuk mempertahankan postur tegak, ya. Nah, dan saya juga kasih tips untuk orang tua, mungkin bisa bekali anak-anak kita dengan tas punggung, ya. Tas punggung agar supaya dia bisa tarik agak tegak, ya. Tapi kalau kita pakai tas jinjing sebelah nanti jadi skoliosis kalau dia berat, ya. Dia bisa juga tapi harus dipindah-pindahkan. Mungkin hari ini di sebelah kiri, besok di kanan, ya, kalau dia pakai tas jinjing seperti itu. Dan usahakan dia punya beban yang dibawa oleh anak, misalnya buku-buku itu jangan terlalu berat. Jadi perhatikan, kita orang tua juga wajib untuk memperhatikan schedule, ya, jadwal bawa buku anak-anak setiap hari. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Kita masuk ke mitos dan fakta. Saya akan bacakan mitos dan fakta yang pertama, ya, Mem. Sini katakan semua masalah sendi hanya dialami oleh orang tua saja. Tidak benar. Tidak benar. Ya, karena nyatanya saat ini, ya, banyak juga pasien yang saya temui masih muda. Ya, masih muda tapi sendinya sudah bermasalah. Hati-hati, ya, walaupun masih anak-anak. Baik, berikutnya, mitos atau fakta, semua sendi harus digerakkan secara aktif setiap saat agar menghindari kekakuan. Itu wajib. Wajib. Itu benar. Sesering mungkin. Iya, jadi makanya kenapa kita dianjurkan untuk olahraga setiap hari 30 menit. Ya kan, paling kurang. Iya. Karena itu tujuannya untuk menggerakkan sendi-sendi kita. Karena kalau sendi-sendi seperti pintu, ya, kalau kita sudah tidak pernah membuka pintu terus ditutup terus, pas dibuka sudah karatan seperti itu. Jadi kira-kira konsepnya seperti itu juga persendian kita. Baik, ini yang terakhir, ya, Mem. Mitos atau fakta yang ketiga, pola makan sehat berperan penting dalam menjaga kesehatan sendi. Otomatis. Benar, ya. Jadi kita perlu juga mengunjungi sekali-sekali ahli gizi kita. Iya, ya, dokter. Oke.
Baik, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah dibagikan kepada sahabat live sekalian. Sebelum kita tutup, bisakah saya minta sedikit closing statement? Apa pesan-pesan penting yang mau Mem sebutkan untuk sahabat live sekalian? Ya, pesan saya, jangan kita sesali di kemudian hari ketika kita tidak menjaga sendi kita. Karena seperti saya ingin memberikan satu pantun ya. Silakan. Semi datang bawah melati. Sematkan itu di telinga ratna. Sungguh indah hidup ini, saat sendi sehat hidup lebih bermakna. Cakep. Ya, jadi kalau ingin hidup kita bermakna, kita harus menjaga sendi kita. Baik, terima kasih Mem untuk pesan-pesannya agar tetap menjaga juga mencegah ya, lebih baik dari mengobati juga ya. Baik, sekarang kita akan tutup diskusi kita pada saat ini. Bisakah saya minta Mem untuk pimpin kita di dalam doa, Mem? Oke, mari kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan surga, terpujilah namamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah, kami boleh berbagi dan kami boleh merasakan berkat yang indah pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk tubuh yang sehat, sendi yang kuat, yang Engkau sudah karuniakan bagi kami di dalam kehidupan ini. Tuhan, ajar kami untuk boleh memiliki hikmat, akal budi untuk menjaga sendi kami agar supaya benar-benar kami boleh mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Bapa di surga, kami berdoa khusus untuk tim dari Cornelius Media Live, agar supaya ke depan mereka lebih boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa, kehidupan kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Tuhanlah yang menolong kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, yang telah menjadi Tuhan dan penebus kami orang berdosa. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Mem Nancy untuk semua jawaban-jawaban ilmunya yang sudah dibagikan kepada sahabat live sekalian. Tentunya sahabat live berterima kasih banyak untuk Mem. Kiranya Tuhan memberkati Mem dalam segala tugas dan tanggung jawabnya beserta keluarga ya. Amin. Baik. Dan tentunya tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada sahabat live Cornelius Media dan Hope Channel Indonesia yang sudah dengan setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya. Jika Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa share video ini dari akun Facebook atau YouTube official kami kepada keluarga dan sahabat yang Anda kasihi. Jangan melewatkan episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama. Dan tidak lupa untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Dan tiba saatnya kami pamit mundur diri. Demikianlah perjumpaan kita di episode kali ini. Akhir kata saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.